Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Gustiara dari Sistem Informasi Reguler 5A akan mempresentasikan mengenai proyek Sistem Informasi Manajemen penyewaan baju adat berbasis website. Lab 1 pendahuluan. Latar belakang mengapa saya memilih topik ini karena perkembangan internet yang semakin hari semakin berkembang yang sejalan dengan perkembangan teknologi perangkat lunak. Sehingga pada studi kasus pembuatan website penyewaan baju adat untuk toko cantik bersama, di mana penjualan masih dilakukan secara manual, yaitu bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung, dan hanya dipromosikan melalui sosial media. Diharapkan website ini dapat membantu mempermudah toko cantik bersama dalam mengatur data dan informasi toko dan dapat meningkatkan kepuasan serta pelayanan toko kepada konsumen dalam melihat katalog baju-baju adat untuk disewakan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah MPSI dan dengan membuat manajemen proyek pada pengerjaan proyek pembuatan website penyewaan baju adat. Manfaat dari proyek ini adalah satu, mengurangi risiko yang terjadi dalam pembuatan website, mengetahui perkiraan anggaran proyek, mengetahui estimasi waktu pengerjaan proyek. Sedangkan lingkup dari proyek ini adalah pertama, menggunakan autentifikasi sebagai keamanan bagi user maupun pemilik. Lalu produk yang dikembangkan berbasis website. Dan terakhir, produk yang dihasilkan berupa desain. Metode yang digunakan yaitu metode waterfall, di mana setiap anggota melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan tidak memiliki jeda waktu karena manajemen yang dibuat tidak memiliki slide. Bab 2 pembahasan, terdapat diagram WBS. Yang pertama adalah diagram WBS tingkat 1, yang kedua WBS analisis, yang ketiga WBS desain, yang keempat WBS implementasi, dan yang kelima WBS testing, dan yang terakhir adalah WBS pemeliharaan. Lalu selanjutnya ada tata kelola proyek, ada estimasi anggaran proyek. Setelah dihitung, sehingga menghasilkan total anggaran proyek sebesar 33.990.000. Waktu dan penjadwalan proyek. Lalu ada activity on a row, critical path. Berikut tabel untuk menghitung total float dan menentukan jalur kritis. Dan terakhir lalu ada analisis data dengan menggunakan cost benefit analysis. Yang pertama yaitu menghitung analisis payback period. Website ini akan menghasilkan payback period pada tahun kedua, secara detailnya adalah 2,8 tahun. Dari fakta itu dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,8 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan ini mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem ini. Lalu yang kedua, melalui analisa return on investment atau ROI, yang didapat bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 46,10% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Lalu ada analisis net present value atau NPV. Hasil dari perhitungan ini disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan sebesar 5 juta. Dan yang keempat ada metode tingkat pengambilan internal atau IRR, yang artinya didapat angka 21,59%, yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga sebesar 21,59% per tahun. Dan yang terakhir ada interface. Berikut adalah desain untuk halaman landing page dari website yang akan dibuat. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah satu, dengan digunakan sistem ini
dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil dari WBS, manajemen waktu dan jadwal yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pengerjaan proyek ini bersifat tanpa jeda dan setiap penugasan harus selesai pada waktu yang telah ditentukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.